Saya mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa angkatan 2019. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dasar-dasar komputasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang efektivitas jarak sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas jarak sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19 atau analisis pemodelan. Nah, analisis pemodelan ini dilakukan oleh Josh J. Milne dan Universitas Simmons Australia Barat, Perth, Australia. Oke ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang virus corona. Pandemi coronavirus atau sering disebut dengan COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina. Di Cina, data tentang penularan dan patogenesis virus tidak pasti, seperti halnya virus influenza baru. Nah, mengingat ketidakpastian ini, otoritas Cina mengadopsi langkah-langkah ketat untuk menahan penyebaran COVID-19 ini. Penyebaran coronavirus telah menyebar secara luas di seluruh dunia. Otoritas kesehatan publik memerlukan panduan tentang cara terbaik untuk mengurangi penyebarannya. Nah, oleh karena itu di sini disajikan hasil analisis berhasil model yang luas itu tentang efektivitas intervensi jarak sosial. Nah, satu-satunya langkah saat ini tersedia tanpa adanya vaksin dan perawatan obat antivirus itu untuk membantu menginformasikan otoritas kesehatan. Nah, selanjutnya apa itu virus corona? Itu mungkin teman-teman harus sebelum membahas ke model analisis ini, kita membahas terlebih dahulu apa itu virus corona. Nah, coronavirus adalah virus pernapasan di mana penularan antar individu terjadi terutama melalui tetesan aerosol gitu. Nah, kontak yang erat antara individu di rumah, kemudian bisa di sekolah dan di tempat kerja, bisa di tempat transportasi dan di pertemuan komunitas. Nah, metode untuk mengurangi kontak ini yaitu jarak sosial gitu. Nah, selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam menganalisis efektivitas jarak sosial ini. Nah, yaitu metode simulasi berbasis komunitas yang menangkap demografi dan pola pergerakan individu di kota Australia. Ini di uji cobanya yaitu di kota Australia ya. Kemudian dengan karakteristik penularan COVID-19. Nah, digunakan untuk mengevaluasi potensi efektivitas berbagai strategi jarak sosial. Model ini berbasis individual dan mewakili setiap individu dalam komunitas tertentu. Cocok dengan sensus terakhir dan data pemerintah. Nah, sebelumnya pengembangan model simulasi berbasis individu untuk pusat populasi di Australia, kemudian dilakukan di Australia, kemudian di Afrika Selatan juga, kemudian di Thailand, Vietnam, dan Papua Nugini. Nah, semuanya itu menggunakan metodologi pemodelan automatik teoretik yang sama itu untuk menangkap dinamika transmisi patogen dan mobilitas populasi. Metodologi pemodelan ini disajikan secara rinci itu dalam publikasi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu jarak sosial. Nah, kita mengenal atau bahasa kerennya bisa disebut dengan social distancing. Nah, jarak sosial ini dinilai menjadi salah satu strategi terpenting dalam mencegah infeksi virus corona atau sering disebut dengan COVID-19 karena belum ditemukannya vaksin ataupun obat antivirus gitu ya. Nah, di sini jarak sosial ini ada 4 langkah jarak sosial yang tersedia untuk otoritas kesehatan.
Yang pertama adalah penutupan sekolah, kemudian penutupan tempat kerja, isolasi kasus, dan mengurangi kontak di seluruh komunitas. Oke, selanjutnya yaitu hasil dari analisis dari pemodelan ini gitu. Dimana dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas model, penggunaan berkelanjutan dari keempat intervensi jarak sosial dengan 90% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 70% dalam konteks di seluruh masyarakat menghasilkan pengurangan tingkat infeksi dari 66% menjadi kurang dari 1%. Nah, terlihat. Nah, demikian pula keempat intervensi jarak sosial dengan rendahnya kehadiran di tempat kerja 50% dan penurunan yang lebih rendah dalam kontak di seluruh masyarakat sebesar 30% dan keterlambatan aktivasi hingga 10 hingga minggu jumlah menahan tingkat infeksi di bawah 10%. Teman-teman, kembali lagi ya. Di sini sudah terdapat sebuah grafik yang menunjukkan epidemi keterlambatan 10 minggu. Nah, di sini sudah terdapat garis-garis lengkungan atau grafik-grafik ya. Saya kasih tahu bahwa ketika garisnya semakin lengkung, maka keadaannya semakin memburuk ya. Sedangkan garisnya yang datar, maka keadaannya semakin baik atau intervensi tunggalnya semakin efektif gitu. Dari grafik ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi itu ya. Dilihat di sini kurva hijau yang meningkat ya. Dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Semua intervensi individu terlihat menurunkan jumlah kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat. Nah, kasus masyarakat kita lihat putus-putus biru ya, CCR 70 atau putus-putus biru menjadi yang paling efektif dalam mengurangi puncak, diikuti dengan peningkatan isolasi kasus. Nah, isolasi kasus itu warna ungu. Pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat ya, sebesar 50%. Nah, lihat itu garisnya yang putus-putus biru juga ya. Putus-putus biru kecil itu. Putus-putus biru kecil itu. Dan 90% absensi di tempat kerja. Ini putus-putus kuning ya, yang putus-putus kuning. Kemudian dan 30% pengurangan kontak komunitas, itu biru pekat. Kita lihat CCT 30 yang biru pekat ya. Ini adalah intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Oke, selanjutnya ya ke grafik yang kedua, yaitu dimana ini grafik ini menunjukkan kurva epidemi keterlambatan 1 minggu ya. Kalau yang ini adalah 10 minggu, kalau ini adalah 1 minggu ya. Menjanjikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 dan 5 minggu. Nah, untuk skenario penundaan aktivasi singkat ini, kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi. Nah, kedua garis hijau datar nih, lihat garis hijau yang datar itu. Nah, itu adalah skenario penundaan aktivasi singkat. Itu adalah strategi intervensi gabungan gitu ya. Dalam mencegah epidemi yang terjadi itu. Nah, namun ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu. 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat
juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan jumlah kasus dan menunda puncak epidemi gitu. Ini adalah grafik kurva epidemi keterlambatan 1 minggu ya. Dan di sini ada kurva epidemi keterlambatan 5 minggu. Nah, di sini 1 minggu dan 5 minggu masih sama ya bentuknya. Bentuk grafiknya atau kurvanya masih sama. Agak-agak mirip gitu. Oke, selanjutnya di sini ada gambar 4. Ini adalah kurva epidemi lansia yang terinfeksi atau orang tua ya. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial. Menggabungkan langkah-langkah jarak sosial ini adalah garis hijau ya. Garis hijau yang di bawah ini mendatar nih. Dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir nol. Kita lihat di sini ada warna hijau ya, di bawah sekali, dasar sekali. Nah, ini adalah mengurangi ini infeksi pada orang tua ini. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas ya gini, kontak komunitas kita lihat garis biru putus-putus kecil tuh adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini. Nah, usia lansia ya, menjadi kurang lebih 200 dari kurang lebih 3000. Nah, dalam skenario yang tidak dikurangi gitu. Pengurangan kontak komunitas 50% titik biru ya. Dan peningkatan isolasi kasus, dilihat isolasi kasus itu warna abu-abu ya, yang melengkung ya di bawah itu sebenarnya bawah juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan dan memperpanjang kurva epidemi. Kemudian yang ini adalah yang gambar yang terakhir ya teman-teman, dimana ini memperkirakan kurva epidemi untuk keseluruhan populasi itu, untuk keseluruhan ya. Nah, di sini ada dua strategi yang diilustrasikan dalam gambar ini ya. Keduanya melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa dan penutupan semua sekolah. Selain itu, satu melibatkan pengurangan 30% dalam kontak komunitas dan pengurangan 50% dalam kehadiran di tempat kerja. Nah, seperti pada gambar di atas kita lihat ya. Yang lainnya adalah skenario yang lebih kuat. Dengan pengurangan kontak komunitas diperkirakan hingga 70% dan penutupan tempat kerja menghasilkan tingkat non kehadiran 90%. 90% ya, CCR 70. CCR 70 warna abu-abu ya. Nah, di sini mereka itu mempertimbangkan menghentikan intervensi yang kuat dan kombinasi ini setelah 6 minggu ataupun 8 minggu. Nah, inilah adalah kurva keseluruhannya ya, tentang dimana di sini terdapat garis-garis ya. Di sini menggunakan dua strategi yang diilustrasikan gitu. Keduanya ini melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa. Oke, thank you. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya bahwa virus corona ini adalah virus yang belum ada vaksinnya. Kemudian belum ada obat antivirusnya. Nah, teman-teman harus tetap menjaga kesehatan ya. Jaga pola makan, terus olahraga